Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar materi IPA pada tema 1 subtema 2 tentang indera pendengar. Di pembelajaran pada subtema 1, kalian telah mempelajari apa itu yang dinamakan bunyi, lalu apa itu yang dinamakan suara bunyi, lalu jenis bunyi, sifat-sifat bunyi ya, yang bunyi itu dapat merambat melalui perantara benda padat, cair, dan udara atau gas. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai indera pendengar. Yuk kita belajar bersama. Bagaimana sih bunyi itu dapat dihasilkan? Nah, kalian sudah mempelajari ya apa itu yang dinamakan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Misalkan, pita suara bergetar ketika berbicara dan senar gitar dipetik dan menghasilkan bunyi gitar. Seperti itulah bunyi dapat dihasilkan pada benda. Nah, ini adalah contoh sumber bunyi, antara lainnya adalah alat musik. Yang pertama adalah biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua adalah marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga adalah gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, kita itu mendengar bunyi itu dengan telinga. Bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, cair, atau gas hingga ke telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Masih ingat kan macam-macam jenis suara? Ada suara infrasonik, ultrasonik, audiosonik. Nah, telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 Hz getaran per detik itu. Nah, lalu apa sih fungsi telinga? Fungsi telinga yang pertama adalah sebagai alat pendengaran, dan yang kedua adalah sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Lalu telinga bagian tengah. Ini bagian tengah terdiri atas tulang martil atau tulang-tulang pendengaran ya, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustasius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Lalu ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau bisa disebut dengan koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar?
Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Kalian sudah tahu ya bahwa telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Orang yang mengalami gangguan pendengaran biasanya menggunakan alat bantu pendengaran. Lalu, bagaimana cara memelihara kesehatan telinga agar telinga kita itu tidak memiliki gangguan? Kesehatan dan kebersihan telinga harus selalu kita jaga agar telinga dapat berfungsi dengan baik. Cara merawat telinga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Bisa misalkan dengan kapas atau BB oil atau dengan air bersih saja. Lalu, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Kemudian, jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Ingat bahwa gendang telinga itu hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Jika kesehatan dan kebersihan telinga tidak dirawat dengan baik, akan menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, dan bawaan lahir. Berikut beberapa gangguan pendengaran. Yang pertama adalah otitis media atau radang telinga tengah, yaitu infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan munculnya nanah pada liang tengah. Gejalanya yaitu nyeri pada telinga, berkurangnya daya pendengaran, hingga robeknya gendang telinga. Selanjutnya adalah otosklerosis, yaitu terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Akibatnya, tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Nah, itulah penjelasan singkat hari ini tentang materi IPA pada tema 1 subtema 2 tentang indera pendengaran. Nah, dari kalian tadi sudah belajar bagaimana bunyi itu dapat didengar oleh telinga kita, lalu bagaimana proses bunyi itu, lalu kita sudah mengetahui bagian-bagian telinga, ada 3 yaitu bagian luar, tengah, dan dalam, serta bagaimana cara merawat telinga dan apa saja gangguan-gangguan pada telinga. Nah, Bu Silmi harap kalian dapat memahaminya ya. Apabila masih kurang jelas, kalian bisa mengulangi video ini lagi agar bisa lebih memahami materi yang diberikan. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan